Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim telah memuji kaum muslimin dengan pujian yang luar biasa. Dikatakan di sana, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Hanya saja kita sering merenung, seakan-akan ayat Al-Quran itu paradoks dengan kenyataan kehidupan saat ini. Seakan gambaran kaum muslimin itu adalah kaum-kaum yang terbelakang, kaum-kaum yang masih ingin berkembang dan jauh dari perspektif bahwa kaum muslimin adalah kaum yang maju. Itu yang menjadi persoalan rasionalistik saat ini atau persoalan empirik saat ini. Kenapa saya ingin mengangkat hal ini? Karena ayat tadi sesungguhnya menjadi tantangan bagi kita. Prestasi sebagai umat yang terbaik tidak mungkin bisa diraih hanya dengan sekedar ungkapan dan pujian. Tapi sesungguhnya itu harus diraih dengan kerja keras. Di bulan Ramadan ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak mencontohkan Rasul membuat prestasi-prestasi yang sangat luar biasa, membuat kuantum dalam perjalanan kaum muslimin di dunia ini. Kita mencatat banyak prestasi yang ditorehkan oleh Rasul SAW di bulan Ramadan. Yang pertama adalah peristiwa Ghazwatul Badar Kubra, perang Badar yang begitu besar. Perang ini tercatat sebagai perang yang membuat kaum musyrikin Quraisy mentalnya jatuh. Kenapa jatuh? Karena secara fisik, secara hitungan-hitungan kasat mata seharusnya mereka tidak kalah. 313 kaum muslimin mampu mengalahkan 1000 orang kaum Quraisy di perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang 313 itu hanya membawa 100 ekor unta, sementara 1000 pasukan kaum Quraisy membawa tidak kurang dari 1500 unta. Cadangan mereka sudah sangat mencukupi, sementara kaum muslimin sangat berkekuatan. Tapi karena kerja keras mereka, karena keikhlasan di dalam berjihad di jalan Allah, Allah turunkan pertolongan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam berjuang. Prestasi perang Badar membuat kaum musyrikin Quraisy rugi ekonomi yang luar biasa besar. Bayangkan, 1500 unta hilang. Kalau kita kalikan harga unta sekarang ada 10 juta rupiah, berapa? Dan kalau saat itu unta dibandingkan dengan saat ini unta itu seperti truk besar, truk kontainer, sama dengan 1500 truk kontainer harganya. Kerugian ekonomi yang luar biasa dan kaum muslimin mulai bangkit saat itu. Kita juga mengenal peristiwa yang besar juga Futuh Mekah, jatuhnya Mekah ke kaum muslimin, kembalinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah Al-Mukarramah, kampung halaman beliau. Itu pun terjadi di bulan Ramadan. Pun demikian juga kita ingat kemerdekaan yang dicita-citakan oleh pejuang bangsa Indonesia untuk bebas dari penjajahan. Mereka proklamirkan kemerdekaan
pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu tepat di bulan Ramadan. Oleh karenanya tidak ada kata atau tidak ada alasan Ramadan ini hanya untuk berleha-leha, untuk tidur, untuk tidak berprestasi. Justru kita harus mampu menjadikan Ramadan ini sebagai bulan kita untuk berprestasi. Bulan untuk mengangkat harkat, derajat, martabat kaum muslimin di hadapan kaum-kaum yang lain. Sehingga pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tadi, kalian adalah umat terbaik, bisa kita wujudkan. Banyak tantangan kita sebagai kaum muslimin Indonesia untuk bisa mengangkat harkat martabat kaum muslimin di Indonesia ini. Hampir 19% kaum miskin di Indonesia itu sebagian besar adalah kaum muslimin. Oleh karenanya dengan momentum bulan Ramadan, bulan puasa ini, kita harus bangkit, kita harus berprestasi di segala bidang. Berprestasi di bidang pendidikan, di bidang kenegaraan, di bidang demokrasi, di bidang teknologi, di bidang-bidang lainnya, termasuk di bidang kemasyarakatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.